untuk langkah-langkah kita selanjutnya. Perjalanan hidup kita masih panjang. Perjuangan kita belum selesai. Kiri kanan buka belakang. Kita menyaksikan kebobrokan dunia. Setiap saat dan bahkan di tempat-tempat di mana kita percaya di sana ada kasih, ada cinta, ada kejujuran, ada keadilan, ada kebenaran. Justru di tempat seperti itu sudah tercemar. Tanpa kita sadari, gereja yang seharusnya menyuarakan suara kenabian, orang-orang percaya seharusnya mempertemukan orang lain dengan surga. Sulit. Betapa sulit untuk kita mendapatkan tempat di mana yang Allah ciptakan sejak awal baik. Keluarga banyak pecah. Suami-suami yang tidak setia kepada istri. Rumah tangga yang melanggar perjanjian pernikahan sehidup semati. Mempersalahkan orang lain untuk menyatakan kita benar di atas sebuah kesalahan. Lihatlah apa yang terjadi sekarang. Bergaul bebas. Yang namanya berkudusan berlengkap. Pernikahan kudus itu lengkap, hampir murah. Begitu gampangnya kita menikmati pencabulan pornografi antara salah tanpa rasa takut. Judi, narkoba, dan bahkan perbuatan-perbuatan yang dikemas begitu apik oleh karena teknologi. Jual beli perempuan secara online. Judi online. Kita menghancurkan kehidupan yang Tuhan sudah tata begitu baik. Kita merusak surga kita. Dan bahkan begitu berani kita berkata, Tuhan, mengapa ini semua kau biarkan terjadi? Mengapa ini terjadi kepadaku?
bukan dengan bencinya. Dia datang dengan kasihnya yang sempurna. Itulah Yesus yang malam ini bersama-sama kita peringati bagaimana besarnya kasihnya. Dan saya mau malam ini bukan hanya memperingati, tapi kita mengalami Yesus, mengalami kasih yang sempurna itu. Dan setelah malam ini ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada kebebasan. Dan malam ini ada pertobatan, lahir baru, hidup baru. Saudaraku, Yesus datang memberikan segala-galanya, segala-galanya, semua yang Yesus berikan, segala-galanya. Tak ada yang kurang. Yang Dia berikan sempurna, tanpa cacat dan tanpa celah. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Demi menyelamatkan dunia dan umat manusia, Dia rela mengosongkan dirinya. Dia tinggalkan surga, kesetaraannya dengan Allah Dia tinggalkan, dan Dia menjadi manusia sama seperti kita. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Mari semua tundukkan kepala. Di dalam Yohanes 13 di ayat 15, demikian firman Tuhan, sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Yesus telah memberikan suatu teladan kepada kita, supaya kita juga berbuat sama seperti yang telah diperbuatnya kepada kita. Yesuslah teladan kita. Yesuslah pola hidup kita. Yesuslah gambaran hidup kita. Yesus yang menjadi patron bagi kita. Pandanglah Yesus. Arahkan hatimu kepada Yesus. Arahkan pikiranmu kepada Yesus. Selama ini pikiranmu kacau, hatimu kacau, langkah-langkahmu kacau, rencana-rencana hidupmu kacau, agenda hidupmu kacau, tanpa arah, tanpa tujuan, karena semua dilakukan hanya sebatas kemanusiaan dan keduniawian kita. Padahal saudara, hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang Kristus. Hidup ini tentang Kristus, bukan tentang kita, bukan tentang Anda, bukan tentang ketua diaken, bukan tentang pendeta, bukan tentang para pejabat, bukan tentang para penguasa, bukan tentang para orang yang punya uang. Hidup ini
about Jesus Christ, not about us. Hidup ini tentang Yesus, bukan tentang kita. Kalau tentang kita, maka kita akan mulai. Siapa yang kuat, dia menang. Yang miskin pasti kalah. Yang punya banyak pengalaman pasti menang. Yang mungkin hanya pengalamannya di kampung, gak akan dianggap. Itu kalau tentang kita. Kalau tentang kita, hanya yang punya kekuatan yang menjadi kuat. Tapi kalau tentang Yesus, yang lemah sekalipun bisa kuat. Yang miskin sekalipun bisa merasa kaya. Yang kesepian, yang terzolimi, yang terhina, yang direndahkan, yang tidak pernah didengar. Kalau ini tentang Yesus, maka semua punya tempat dan semua istimewa. Yesuslah teladan. Yesuslah teladan kita. Pandang Yesus yang melayani, pandang Yesus yang mau berkorban, pandang Yesus yang mau mengampuni, pandang Yesus yang mau menerima kita apa adanya, pandang Yesus yang selalu berkata, I love you, aku mengasihimu, jangan takut. Sekalipun dosamu merah seperti Germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pandang Yesus, lihat Yesus. Dia menerima kita apa adanya. Dunia boleh menolak kita, dunia boleh merendahkan kita, tapi Yesus berkata, engkau berharga, engkau berharga. Berkatakan di hatimu, aku berharga. Berkatakan dengan imanmu, aku berharga. Yang bisu, katakan, aku berharga. Yang senang sakit, katakan, aku berharga. Yang sedang punya banyak masalah, masalah keluarga, anak-anak, harta warisan, ekonomi, pekerjaan, katakan, aku berharga. Ya sudah rusak, ya sudah rusak karena perbuatannya, karena seks bebas, karena judi, narkoba, tidak jujur. Malam ini Tuhan berkata, aku mengasihimu. Dan berkatakan dengan imanmu, aku berharga di mata Tuhan. Pandang Yesus, lihat Yesus. Saat ini kami mengundang saudara-saudara untuk datang berlutut di depan ini, yang mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Silakan berlutut, buka hatimu kepada Tuhan. Yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepada Yesus. Dia memberikan kelegaan kepadamu. Bawa kepada Yesus. Marilah, Tuhan mengundang saudara. Datanglah
Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Mari, masih banyak tempat. Marilah, Tuhan mengundangmu. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan izinkan ini semua terjadi supaya engkau semakin meneladani Dia dalam penderitaan. Jangan kalah karena engkau menderita. Jangan mundur karena engkau penuh dengan pergumulan. Tuhan sanggup menjadikan semuanya baik, indah, dan manis. Bawa kepada Tuhan. Serahkan. Dia maha baik. Dia pengampun. Ibas Tuhan, aku menggagah sini kan. Angkat Tuhan akan firman Tuhan dalam syariat mereka. Sekali nari sintekan.
yang baik, yang patut untuk dipuji. Saat ini dunia membutuhkan teladan. Masyarakat membutuhkan teladan. Dicari. Apakah ada seorang mahasiswa yang tekun fokus pada kuliahnya? Apakah ada seorang pekerja fokus pada pekerjaannya? Apakah ada seorang pegawai negeri atau pegawai swasta? Atau apapun pekerjaan kita yang Tuhan izinkan kita menjadi teladan. Mata Tuhan memandang ke bawah, melihat dan mencari seorang ibu yang tahu akan Tuhan, mencari seorang bapak yang tekun berdoa, mencari anak-anak muda yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mencari pasangan-pasangan muda yang punya doa pribadi di rumah mereka, mencari anak-anak muda yang dalam pergaulannya tidak sama dengan dunia ini. Mata Tuhan memandang ke bawah, melihat cinta dan kasih, menilik masukkan cinta dan kasih di sini, di hatinya. Ikuti para singa. Pegang dadanya. Di dalam cinta dan kasih. Di dalam cinta dan kasih. Sekali lagi. Letakkan tangan di kepala dan ikat. Ayo. Di dalam cinta dan kasih. Kita nyanyikan asa bacinya si cemak tentang di sebelah kanan atau sebelah kiri, boleh tangannya dipegang erat-erat juga, boleh di bahunya juga, terserah, boleh di pundaknya, ya, boleh di pundaknya, boleh di tangannya, ya, kita nyanyikan ya sama-sama ya, kita mau hadirkan cinta surga, iya, boleh dipeluk pundaknya, boleh, ayo, oke silakan. Mari nikmati cinta Tuhan. Dia hadir malam ini. Ayo. Di dalam
yang Dia nyatakan bagi kita. Dialah teladan kita. Dialah seharusnya teladan bagi seorang kepala keluarga. Yesuslah teladan bagi seorang ibu rumah tangga. Yesuslah teladan bagi anak-anak muda. Yesuslah teladan bagi gerejanya. Sehingga kita tidak hanya lepas dengan kata-kata manis, tapi jauh dari perbuatan-perbuatan manis. Kita tidak hanya memperkatakan indahnya puisi, tapi perilaku kita jauh dari indahnya sebuah puisi. Kita tidak hanya menggambarkan pelangi itu indah. Kita tidak hanya menggambarkan bunga-bunga di taman indah. Kita tidak hanya menggambarkan gunung, lautan, dan lembah indah, tapi jauh. Kita jauh dari keindahan. Kita jauh dari manisnya hidup ini. Kita boleh berpegangan kiri kanan. Kita nyanyi bersama-sama. Dalam cinta dan kasih hadirlah Tuhan. Nikmati cinta Tuhan. Di dalam cinta dan kasih. Laki-laki saja, laki-laki. Sekali lagi. Yang wanita. Sekali lagi. Mari bersama-sama.
Yesus teladan kita. Ketika orang banyak menyesat dia, menghina dia, orang-orang merendahkan dia, apa kata Yesus? Ampuni Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan karena cinta. Hanya di dalam cinta dan kasih hadir Tuhan. Kalau marah, dendam, benci, Tuhan tidak hadir. Kalau Tuhan tidak hadir, yang hadir siapa? Setan, iblis. Jadi jangan heran kalau banyak orang kerasukan. Jangan heran ya. Kalau bukan Tuhan yang hadir itu setan, iblis, santet, pelet, jimat, mantra. Tuhan hanya hadir kalau ada cinta dan kasih. Ayo, yang terlalu lama menyimpan benci kepada saudaranya, sudah bertahun-tahun nggak omongan, nggak saling berkunjung, nggak saling WA, terlalu sakit, terlalu sakit. Malam ini, kalau saudara mau meneladani Yesus yang sudah memberi teladan bagi kita, mari mengampuni. Ampuni saja. Seperti Yesus. Mereka tidak tahu Bapak apa yang mereka berbuat. Kalau mereka tahu, nggak akan melakukan itu. Nggak ngerti, nggak paham. Ayo, mau Tuhan hadir dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, cinta dan kasih. Selama kita pelihara benci, amarah, kita pelihara luka batin, kepahitan, saya ulangi, yang datang adalah belu, setan, iblis, roh leluhur yang dari dalam tubuh sana. Dia semua sir, dia belum sih bayar. Cekap nanti nak isi pejel mereka. Si cekap, siapa kata? Sudah mau kiamat kawan. Tanda-tanda zaman sudah jelaskan. Sudah nyata di depan mata tanda-tanda zaman kan. Yesus berjanji dalam Yohanes 14:1-3, aku pergi ke rumah Bapa mempersiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat, dan aku akan datang kembali menjemput engkau, supaya di mana aku berada, engkau juga ada di situ. Nilai kekal hidup kita pikirkan mulai dari malam ini. Nilai kekal hidup kita pikirkan mulai dari malam ini. Hidup ini tidak semata-mata makan, minum, pakai. Hidup ini tidak semata-mata dapat uang, beli rumah, dapat pacar, punya anak, naik pangkat. Enggak. Hidup ini harus punya nilai kekal. Hadirkan Tuhan di dalam cinta dan kasih, maka hadirlah Tuhan. Amin. Ya, yang terakhir ini harus disembuhkan.
dia berkata yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku memberi kelegaan. Yesus tidak bohong. Firman-Nya ya dan amin. Ada cara dan waktu Tuhan menurut kehendak-Nya. Kita berdoa. Bapa, mari bawa kehampaan-Mu pada Tuhan. Bawa kekosongan-Mu pada Tuhan. Malam ini kau pulihkan. Malam ini kau mau diisi oleh Tuhan. Mari. Altar ini untukmu. Anak-anak muda biasanya sudah kosong. Kenapa kamu berani datang? Ini waktunya. Kami suci tahun depan, gayanya bukan seperti ini lagi, beda lagi. Mungkin kami unggul. Kita mau punya rasa. Hamba-hamba Tuhan sering sekali gak punya rasa ya. Tidak memberi rasa kepada jemaatnya. Ada jadwal, rutinitas dan formalitas. Sehingga ketika melakukan tugas dan tanggung jawab, yang muncul hanya sungut-sungut, kecewa, dan marah. Sekalipun hanya mereka di depan ini, saya percaya kita semua mau meneladani Yesus untuk bisa memberi rasa. Kalau garam itu asin, kalau gula manis. Garam itu asin, gula manis. Buka hati untuk Tuhan. Datang kepada Tuhan. Setiap kita yang meneladani Yesus, maka hidup kita adalah hidup yang tertata. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 berkata, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya.